Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam Adobe After Effects-nya. Di sini saya sudah menyiapkan footage-nya. Pertama, yang harus kalian siapkan adalah kalian lihat dulu videonya. Nah, di sini kan kelihatan agak kurang stabil ya, agak sedikit goyang-goyang gitu. Nah, gimana cara stabilinnya? Maka kalian di sini tambahin yang namanya efek Warp Stabilizer ya. Nah, di sini kalian drag efeknya ke si videonya itu. Nah, maka si Warp Stabilizer ini akan otomatis men-scanning si videonya agar si videonya ini itu menjadi lebih stabil lagi gitu. Kita tinggal tunggu saja proses scanningnya. Nah, di sini proses Warp Stabilizer sudah selesai. Coba kita preview dulu. Oke, sudah cukup stabil ya. Cuman videonya agak sedikit jelly gitu. Mungkin kita kurangi saja ke sekitar 20% aja. 20%. Nah, maka si videonya akan lebih stabil dan juga agak tidak terlalu jelly lah, tidak terlalu goyang. Nah, mungkin cukup segini aja lah. Nah, kalau sudah dikasih efek Warp Stabilizer, maka kalian klik videonya, klik kanan, recompose, lalu pastikan sininya kecentang yang move all attribute into the new composition. Klik OK. And damn, maka jadi komposisi baru. Nah, setelah ini kalian tambahkan sesuatu, diklik kanan, new, lalu solid. Nah, di sini kalian kasih nama object 3D aja. Object 3D. Karena si solid ini akan jadi tempat si object 3D-nya itu. Nah, setelah kalian buat kayak gini, kalian klik object 3D-nya, lalu ke effect, video copilot, dan ke elemen. Maka si elemen akan ada di efek control ini. Nah, setelah itu kalian klik scene setup. Nah, maka akan masuk ke bagian yang seperti ini. Dan di video copilot yang scene setup ini sudah ada tersedia banyak model atau banyak objek-objek 3D yang memang sudah disediakan oleh video copilotnya itu. Nah, di sini ada banyak. Mungkin sebagai contoh kita akan pakai yang Space Fighter ini ya. Diklik. Oke. Nah, lalu ini kita agak sedikit ke atas ini ya, supaya lebih pas. Nah, setelah itu klik environment-nya. Klik. Nah, kita nyalakan centang, lalu ke preset, ke environment. Dan di sini kalian cari yang sekiranya lingkungan atau lighting itu sama dengan footage kalian. Nah, sebagai contoh di sini kan footage saya itu tadi berada di indoor ya, dengan cahaya-cahaya lampu doang. Berarti kita cari yang sekiranya cahaya mirip kayak gitu. Mungkin mirip dengan basic 2K atau enggak default. Nah, kayak default lebih mirip ini. Nah, di default basic 2K ya, di default lebih mirip. Nah, kalau sudah pas, sekiranya sudah pas, maka kalian klik OK. Nah, maka si objek 3D-nya itu akan masuk ke dalam video. Nah, setelah itu kalian ke efek control, lalu ke group, create group new, lalu klik create. Nah, maka sudah jadi group 10. Nah, lalu setelah itu kalian jangan lupa untuk memberikan efek 3D tracker pada video si ininya ya. Di video prompt komposisi ini, kalian klik videonya. Lalu kalian scroll ke bawah yang sebelah kanan ini. Lalu cari yang namanya tracker. Nah, diklik trackernya. Lalu klik track kamera. Nah, maka si sistem akan otomatis untuk mencari 3D kamera trackernya gitu, titik point trackernya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan muncul titik-titik warna-warni kayak gini nih. Sebentar, kita matain dulu si objek 3D-nya. Nah, maka akan muncul titik-titik 3D kayak gini. Bang, apa sih bang itu yang titik-titik 3D itu? Nah, jadi yang titik-titik warna-warni itu namanya titik 3D tracker atau titik poinnya gitu. Dan buat apa sih titik point ini? Jadi titik point itu buat menandakan si 3D kameranya. Jadi si titik point itu akan tetap berada di posisinya gitu, akan berada tetap di titiknya. Contohnya nih, kalau kalian perhatiin titiknya, titik itu akan mengikuti
si objek gitu. Coba lihat. Nah, jadi si titik ini tuh seolah-olah buat jadi penanda bahwa dia itu akan mengikuti si objek yang diikutinya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalian cari yang sekiranya titik poin 3D trackernya itu terlihat kontras atau terlihat gak menghilang terus lah. Nah kan di sini kalian bisa lihat itu kayak ada titik-titik warna-warni yang suka hilang-hilang gitu. Nah, coba kalian cari di mana titik yang sekiranya kontras dengan yang lainnya gitu, gak terlalu sering menghilang. Nah, gimana cara carinya? Nah, kalian cari misalnya di titiknya itu di mana yang enaknya. Nah, di sini lebih enak. Dan kalian ditahan dulu, klik kiri, ditahan, lalu puterin sekitar sini. Set, bam. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik kanan, lalu klik create solid and camera. Bam, akan jadi seperti ini nih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali dulu ke awal. Dan jangan lupa dinyalain si ininya, objek 3D-nya ini. Nyalain lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ke track solid 1, klik P. Nah, lalu ke posisinya diklik. Lalu kalian copy posisinya ini dengan cara klik Ctrl C. Lalu kalian paste ke grup 10 ini, ke grup 10. Dan klik Ctrl V. Bam. Nah, maka si objek 3D-nya itu, si kapal yang tadi akan mengikuti si 3D tracker atau si solid yang tadi, si solid yang titik ini nih. Nah, cuman kemana nih si kapalnya kemana? Nah, si kapal juga ikut mengecil nih. Dan gimana supaya kita bisa ngegedeinnya? Nah, kita majuin dulu sebentar. Nah, kalau kalian masuk ke yang namanya objek 3D, diklik Dem, lalu ke grup 1 dan kalian cari yang namanya particle loop. Nah, di sini ada yang namanya particle size. Nah, kalian gedein aja nih. Set, gedein lagi. Gedein lagi. Nah, di sini kan masih ada si solid yang warna birunya ini ya. Kalian jangan lupa hilangin dengan klik si mata ini. Diklik. Nah, maka si birunya akan hilang kayak gini. Nah, maka di sini udah otomatis si objek 3D-nya akan nge-tracking sendiri lewat si 3D tracker tadi, lewat titik-titik warna-warni tadi gitu. Kalian preview dulu bentar. Nah, maka kurang lebih videonya akan seperti ini. Dan kalau dilihat-lihat ini udah kelihatan nyatu ya, udah mengikuti arah si pergerakan kameranya. Nah, saya akan sedikit menambahkan beberapa variasi pergerakan ya. Pertama, kalian klik dulu objek 3D-nya, diklik, lalu masuk ke grup 1, lalu dibuka yang particle rotation-nya. Nah, yang ini. Dan di sini saya akan mengasih keyframe dulu, mungkin di particle yang Y, rotation yang Y. Nah, di sini mungkin akan kita mulai dari ngebalik ya, dari ngebalik ke arah sana, agak sanaan, mungkin sekitar sinilah. Nah, lalu di detik pas si kamera mulai mendekat, saya ingin dia langsung menghadap ke depan gitu. Kita klik 0 lagi, bam, akan ke depan dan jadinya akan seperti ini. Nah, dia maka akan berputar ke arah depan gitu. Set. Nah, kayak langsung ngebalik kayak gitu. Nah, mungkin pergerakannya cukup sampai situ dulu. Yang penting kalian paham. Nanti kalian bisa variasikan sendiri gitu, dari rotationnya atau dari side-nya ataupun dari apapun ya, bisa kalian variasikan, bisa kalian keyframe kan. Kalian tinggal coba-coba aja di efek control yang elemen ini. Nah, kalau sudah gini gimana nih? Nah, kalau sudah gini, kita akan coba untuk menyatukan si objek 3D dengan footage. Menyatukan? Apa maksudnya? Menyatukan maksud di sini itu adalah menyatukan warna atau menyatukan tampilannya gitu. Kan di sini kelihatan beda banget loh, si footage 3D dengan si footage videonya itu berasa beda, gak menyatu. Nah, di sini kita akan satukan dulu dari warnanya, dari looknya atau dari apapunnya nih. Nah, di sini kalian ke objek 3D, lalu kalian ke cari efek nih, efek yang namanya groove. Nah, kalian langsung aja drag ke si objek 3D-nya. Bam. Nah, di sini kalian coba atur-atur dari midtones-nya, dari highlight-nya ataupun dari shadow-nya gitu.
gimana enaknya kelihatannya, kelihatan agak menyatu gitu. Mungkin agak lebih terang dikit, di midtones-nya agak diterangin kali ya. Nah, terang dikit. Di highlight-nya mungkin agak lebih shadow atau lebih terang. Nah, oke, mungkin kurang lebih seginilah. Nanti kalian bisa atur-atur sendiri groove-nya gimana enaknya dan gimana kelihatan menyatu warnanya gitu. Nah, kalau sudah gini, maka kita akan menyatukan warna dari si objek 3D dengan si putiknya. Gimana caranya? Kalian klik di sini, klik kanan, ke new, lalu tambahkan yang namanya adjustment layer. Nah, kayak gitu. Nah, di adjustment layer ini kita tambahkan efek yang namanya Lumetri Color. Nah, Lumetri Color, langsung drag aja ke adjustment layernya. Bam. Nah, jadi Lumetri Color. Nah, jadi Lumetri Color ini tuh kalian cukup buat nyamain warnanya aja atau nambah-nambah look pewarnaannya aja gitu. Ini gimana kalian enaknya, gimana kalian sukanya seperti apa. Yang penting si warnanya itu sesuai dengan keinginan kalian dan juga warnanya menyatu gitu. Nah, mungkin di sini akan saya ubah temperaturnya agak lebih dingin ya. Nah, min 30 kali min 20, min 23 cukup lah. Sini saya ingin naikin kontrasnya juga, kontrasnya sedikit naik. Lalu mungkin dari blacknya agak lebih tinggiin. Nah, dari shadownya juga tinggiin dikit. Nah, oke. Nah, di sini kalian mungkin bisa tambah juga dari color wheel-nya. Di sini midtones-nya saya pengen ke arah kebiru-biruan ya. Kebiru-biruan. Biru agak pink dikit. Nah, ke warna pink. Lalu midtone-nya juga kita shadow-nya, highlight-nya agak lebih kurang ya. Nah, lalu si highlight-nya itu kita ke arah kuning kemerahan. Nah, mungkin terlalu jauh ya. Begini aja. Nah, mungkin cukup kayak gini lah kali ya. Nah, di sini ya intinya kalian bebas berekspresi lah, bebas mengatur-ngatur apapun di sini. Yang penting cocok dengan warna yang kalian suka gitu. Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, kita biasanya suka menambahkan yang namanya efek shadow ataupun drop shadow. Nah, di objek 3D ini kalian klik, lalu kalian duplicate dengan klik Ctrl D. Bam. Dan yang bawah ini kita namain dulu supaya nggak terlalu bingung. Rename, kita kasih nama bayangan. Bayangan. Nah, di efek bayangan ini kita kasih yang namanya drop shadow ya. Drop shadow. Langsung drag aja bayangan. Nah, di efek control ini kalian centang shadow only-nya ya. Bam. Nah, di sini kalian klik bayangannya di layarnya, lalu klik P position dan agak ke bawahin dikit ya. Nah, gimana pasnya? Gimana kalian enaknya lah? Pasnya kira-kira di mana gitu. Nah, kalau saya mungkin sekitar sini nih bayangannya nih. Nah, mungkin sekitar sini. Nah, lalu agak di softness juga nih. Agak lebih halusin. Mungkin opacity-nya sekitar 30 aja. Nah, mungkin lebih enak nah kalau gini nih. Kan kerasa bedanya tuh dari yang awalnya nggak ada, bam, tuh langsung ada bayangan, boom. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ya, tutorial untuk menambahkan objek 3D ke dalam video, kurang lebih videonya seperti itu. Sisanya itu kalian bisa variasikan sendiri, bisa kalian atur sendiri. Yang penting kalian tahu gimana caranya memasukkan elemen 3D atau objek 3D ke dalam video kalian.